Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang gadis yang cintanya ditolak sehingga ia bertekad untuk menjadi perempuan yang berkelas untuk membuktikan kepada mereka. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Di antara tumpukan buku dan suara lonceng sekolah yang nyaring, Lila berjalan menyusuri koridor SMA Pratama dengan langkah pelan. Tubuhnya dibalut seragam yang selalu tampak rapi, namun wajahnya tersembunyi di balik kacamata tebal dan poni yang tak pernah diangkat. Ia bukan siapa-siapa di sekolah itu, hanya gadis cupu kelas 10 yang lebih sering duduk di pojok perpustakaan daripada bersosialisasi di kantin. Tapi ada satu rahasia yang hanya sahabat terdekatnya tahu. Lila menyukai Reza, kakak kelas dari kelas 12 yang hampir sempurna di mata semua orang. Reza adalah sosok yang nyaris seperti tokoh dalam novel romantis, tinggi, cerdas, jago basket, dan punya senyum yang mampu membuat waktu berhenti sejenak. Setiap kali Reza melintas di lorong sekolah, Lila menunduk, menahan debaran jantung yang tak masuk akal. Ia tahu, menyukai seseorang sepertinya hanyalah angan belaka. Dunia Reza terang, penuh sorotan dan tepuk tangan, sedangkan Lila hidup di balik bayang-bayang buku dan diam. Tapi perasaan itu tumbuh, perlahan namun pasti. Dalam diam, Lila menulis puisi tentangnya, mencatat setiap senyum, dan menuliskan namanya di ujung buku catatan. Sampai suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung sekolah, Dini, sahabatnya yang ceria dan penuh semangat, menatapnya lekat dan berkata, "Kalau kamu nggak pernah bilang, kamu nggak akan pernah tahu." Kalimat itu menghantam seperti palu. Dengan tangan gemetar dan wajah memerah, Lila mengangguk pelan. Ia akan melakukannya, meski seluruh tubuhnya menolak. Sore itu, di depan ruang OSIS, Lila berdiri dengan tangan menggenggam erat surat kecil yang ia tulis sendiri. Reza keluar dari ruang itu, membawa berkas-berkas rapat. Saat mata mereka bertemu, Lila hampir mundur. Tapi suara Dini di kepalanya memaksa ia melangkah. "Kak Reza," panggilnya pelan. Reza menoleh, sedikit terkejut. Lila menarik napas panjang, menunduk, lalu menyerahkan surat itu. "Aku suka sama kakak. Sudah lama." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Reza terdiam beberapa detik. Ia membuka surat itu, membacanya sekilas, lalu menatap Lila dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. "Maaf ya, Lila. Kamu baik, tapi kamu bukan tipe aku. Kita beda dunia." Kata-kata itu menghujam seperti pisau dingin di tengah dada. Dunia seolah hening. Lila hanya bisa mengangguk, menahan tangis yang menggenang di pelupuk mata. Ia berbalik cepat, berjalan menjauh sebelum Reza sempat melihat air mata yang mulai jatuh di pipinya. Malam itu, Lila duduk di kamar, memeluk bantal erat-erat. Ia menangis dalam diam, tak bersuara, hanya isak yang tersumbat di tenggorokan. Penolakan itu bukan sekadar menyakitkan, itu menghancurkan. Tapi di sela-sela tangis, ia menatap cermin dan berbisik pelan, suara yang rapuh tapi penuh tekad, "Mungkin aku memang bukan siapa-siapa hari ini, tapi aku akan berubah." Sejak hari itu, dunia Lila berubah warna. Ia berjalan di lorong sekolah seperti bayangan yang tak kasat mata, diam, pucat, dan jauh dari cahaya. Senyum yang dulu sering ia sembunyikan kini benar-benar menghilang. Dini beberapa kali mencoba menghibur, tapi Lila hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Ia merasa konyol karena telah berharap, merasa kecil karena ditolak, dan merasa hancur karena sadar bahwa dirinya memang bukan apa-apa di mata Reza. Kata-kata, "beda dunia," terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung padam. Malam-malam Lila dipenuhi tangis sunyi di balik pintu kamar. Ia menulis, lalu merobeknya. Ia menatap cermin, lalu memalingkan muka. Penolakan itu menjadi luka yang dalam, tapi di sisi lain, ia perlahan menyadari sesuatu, mungkin luka ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai membaca ulang surat penolakan Reza, bukan untuk menangis, tapi untuk mengingat titik baliknya. "Aku bukan tipe dia," pikirnya, "tapi kenapa aku harus menyedihkan diri hanya karena itu?" Suatu malam, Lila duduk di meja belajarnya dan membuka jurnal yang sudah lama ia abaikan.
Di sana, ia menulis satu kalimat yang akan mengubah hidupnya, "Aku akan menjadi versi terbaik dari diriku." Bukan untuk dia, tapi untukku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menuliskan daftar kecil, perawatan diri, belajar bicara di depan umum, olahraga, dan ikut kegiatan ekstrakurikuler. Langkah-langkah kecil, tapi baginya itu seperti api kecil yang menyala dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya, Lila mulai bergerak dalam diam. Ia mengganti kacamatanya dengan soft lens, bukan demi penampilan semata, tapi agar ia bisa menatap dunia lebih leluasa. Ia mulai bangun lebih pagi untuk berolahraga ringan, belajar menata rambut, dan membaca buku tentang kepercayaan diri. Ia menonton video motivasi di malam hari, menggantikan tangisan-tangisan sunyi yang dulu mengisi waktunya. Perubahan itu pelan, kadang menyakitkan, tapi ia menikmatinya, karena kali ini, ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Di balik semua itu, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi luka itu bukan lagi penghalang, melainkan bahan bakar. Lila tahu, ia tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia bisa mengubah siapa dirinya ke depan. Dan untuk pertama kalinya sejak penolakan itu, ia menatap cermin dan tersenyum kecil. "Aku sedang tumbuh," bisiknya pelan. Dan pertumbuhan itu, dimulai dari patah hati. Waktu berjalan cepat. Memasuki tahun ajaran baru di kelas 11, Lila melangkah ke sekolah dengan penampilan yang nyaris tak dikenali. Rambutnya kini terurai rapi, kacamata tebal diganti dengan soft lens bening, dan senyum kecil selalu menghiasi wajahnya. Tapi bukan hanya penampilan yang berubah, cara bicaranya lebih mantap, langkahnya lebih percaya diri. Teman-temannya terkejut, bahkan beberapa tak percaya itu Lila yang dulu selalu duduk di pojok kelas. Perubahan itu bukanlah sulap. Lila bekerja keras membentuk dirinya, ia belajar tampil di depan umum lewat klub jurnalistik, ikut seminar kepribadian, bahkan berani mengajukan diri jadi MC dalam acara pentas seni. Dari yang dulu takut berbicara, kini ia menjadi suara yang didengar. Ia tak hanya berubah di luar, tapi dari dalam, penuh kesadaran dan keinginan untuk berkembang. Saat acara sekolah berlangsung, Reza yang saat itu masih menyelesaikan proyek kelulusan sempat hadir. Matanya terpaku saat melihat Lila di panggung, percaya diri membawakan acara, bercanda ringan dengan penonton. Ia sempat berbisik pada temannya, "Itu, Lila." Tapi Lila tak melihatnya, atau lebih tepatnya, tak lagi mencari kehadirannya. Dini, sahabat setia Lila, menyapanya setelah acara selesai. "Kamu keren banget hari ini," katanya. Lila hanya tersenyum dan menjawab, "Aku cuma sedang jadi versi terbaik dari diriku." Dan hari itu, semua orang mulai mengenal Lila yang baru, bukan sebagai gadis cupu, tapi sebagai seseorang yang pantas berdiri di tengah cahaya. Festival sekolah tahun itu menjadi ajang paling dinanti. Aula didekor penuh warna, siswa sibuk mempersiapkan pertunjukan, dan Lila, yang dulu hanya penonton, kini berdiri sebagai ketua panitia. Dengan headset di telinga dan clipboard di tangan, ia mengatur acara dengan tenang dan cekatan. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan, tapi karena kepercayaan diri yang tumbuh dari luka-luka masa lalu yang telah sembuh. Di tengah keramaian, sosok familiar muncul, Reza, yang kini sudah lulus, datang sebagai alumni undangan. Ia terpaku saat melihat Lila berdiri di atas panggung, memberi sambutan di hadapan seluruh siswa. Bukan hanya penampilannya yang berbeda, tapi cara bicaranya, cara ia memimpin, semuanya membuat Reza menatap lebih lama dari seharusnya. Setelah acara usai, ia menghampiri Lila dengan senyum ragu. "Lila, kamu keren banget sekarang," katanya pelan. Lila tersenyum sopan, "Tak lebih, tak kurang." "Terima kasih, Kak. Aku cuma menjalani yang terbaik," jawabnya ringan. Tak ada debaran, tak ada getar di suaranya. Reza tampak ingin mengatakan lebih, tapi Lila sudah berpaling, dipanggil panitia lain. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan getir penyesalan, karena ia pernah menolak bunga yang belum sempat mekar. Malam harinya, Lila duduk di taman sekolah yang sepi, mengenakan jaket panitia dan memandangi langit. Ia tersenyum kecil. Dulu,
Ia mengejar perhatian Reza. Sekarang, ia tak lagi butuh validasi siapapun. Yang ia kejar kini adalah versi terbaik dari dirinya. Reza mungkin pernah menjadi alasan, tapi bukan lagi tujuan. Dan di dalam hatinya, Lila tahu, kadang dunia memang berbalik. Tapi yang lebih penting, ia tak pernah lagi berjalan mundur. Lila kini berdiri di panggung aula sekolah, memegang mikrofon dengan percaya diri. Ia tak lagi gadis pemalu yang sembunyi di balik kacamata dan novel. Ia telah menjadi pembicara dalam seminar pelajar tentang percaya diri dan cinta diri, mewakili klub jurnalistik yang kini dipimpinnya. Sorot mata puluhan siswa menatapnya, mendengarkan kata-kata yang lahir dari luka dan pertumbuhan. Dulu, aku pernah merasa kecil, pernah ditolak, pernah dipatahkan, dan mengira itu akhir segalanya, ucapnya, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Tapi ternyata, penolakan itu adalah awal aku mulai mencintai diriku sendiri. Di barisan belakang, Reza berdiri diam. Ia tak pernah menyangka gadis yang dulu ia anggap, bukan tipenya telah menjelma menjadi sosok yang begitu menginspirasi. Ada penyesalan di matanya, tapi Lila tak lagi menoleh padanya seperti dulu. Dunia mereka memang masih berbeda, tapi kali ini, bukan karena Lila tertinggal, melainkan karena ia sudah melangkah jauh ke depan. Sepulang acara, Lila membuka jurnal lamanya dan menambahkan satu kalimat terakhir, "Aku tak lagi ingin dicintai karena berubah. Aku berubah karena akhirnya aku mencintai diriku sendiri." Dan disitulah kisahnya bukan berakhir, tapi baru benar-benar dimulai. Langkah Lila di sekolah mungkin telah usai, tapi langkah hidupnya baru saja dimulai. Ia tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan tegak, penuh makna. Banyak yang kini mengenalnya bukan karena perubahan fisik, tapi karena pancaran dari dalam dirinya. Lila bukan lagi gadis yang dicintai diam-diam oleh takdir, dia adalah gadis yang memilih untuk mencintai dirinya terlebih dahulu. Reza, ia tinggal bayang dalam perjalanan Lila. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai titik awal dari kebangkitan. Hidup memang tak selalu memberi kita cinta yang kita inginkan, tapi selalu memberi kita pelajaran yang kita butuhkan. Dan Lila telah memeluk pelajaran itu dengan hati yang kuat. Kini, Lila menuliskan kisahnya di halaman-halaman blog yang ia buat sendiri. Cerita tentang gadis pemalu yang bangkit dari penolakan, tentang luka yang menjelma jadi cahaya. Ia ingin, suatu hari nanti, gadis-gadis lain yang merasa tak cukup, tahu bahwa mereka juga bisa bersinar. Karena cinta sejati bukan tentang diterima orang lain, tapi tentang menerima diri sendiri, utuh, apa adanya. Lila telah menemukan cinta itu dalam dirinya sendiri. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kisah Lila bisa jadi pengingat bahwa kita semua berharga, bahkan saat dunia belum menyadarinya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah inspiratif lainnya bisa terus hadir untuk kalian. Semua, sampai jumpa di cerita berikutnya.